Selamat sore, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat di Istana Merdeka. Bahasa Melayu sememangnya mempunyai kedudukan yang kuat di Asia kerana dituturkan oleh lebih 300 juta orang di rantau Asia Tenggara, menjadikannya antara bahasa paling luas digunakan di benua ini. Oh, tapi bisa. Your Malay is really good. Okay? Your Melayu you very good. Tapi maaf ya, saya bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia semakin menunjukkan pengaruhnya di dunia. Bahkan, tidak sedikit tokoh dan diplomat asing yang mampu berbicara dalam bahasa Indonesia. Salah satunya, Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia yang belakangan menjadi sorotan karena kefasihannya menggunakan bahasa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan lagi sekadar bahasa nasional, melainkan telah menjadi bahasa yang dipelajari dan digunakan oleh berbagai kalangan internasional. Namun di tengah meningkatnya popularitas tersebut, masih ada pihak di Malaysia yang menganggap keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kesuksesan bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahwa karena keduanya memiliki akar yang sama, maka meluasnya penggunaan bahasa Indonesia otomatis memperkuat posisi bahasa Melayu di dunia. Padahal, kenyataannya, bahasa Indonesia telah berkembang jauh melampaui akar sejarahnya. Dengan ratusan juta penutur, penggunaan yang luas di berbagai negara, serta semakin sering dipelajari oleh warga asing, bahasa Indonesia kini memiliki identitas dan pengaruhnya sendiri. Karena itu, muncul pertanyaan. Jika yang mendunia adalah bahasa Indonesia, mengapa yang ingin diangkat sebagai bahasa internasional justru bahasa Melayu? Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Ramai yang tak perasan, bahasa Melayu sangat kuat di Asia. Betul ke? Bahasa Melayu sememangnya mempunyai kedudukan yang kuat di Asia kerana dituturkan oleh lebih 300 juta orang di rantau Asia Tenggara, menjadikannya antara bahasa paling luas digunakan di benua ini. Ia merupakan bahasa rasmi di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura, selain digunakan di selatan Thailand dan sebahagian Filipina. Asli Malaysia? Yes. Oh, gitu. Saya orang Korea. Oh, tapi bisa. Your Malay is really good. Okay? Your Melayu you very good. Tapi maaf ya, saya bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kurang fasih. Selama masa penugasan yang mulia, bidang kerjasama praktis apa saja yang akan terus didorong antara Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Korea? Selamat sore, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat di Istana Merdeka. Memang Korea dan Indonesia memiliki tradisi panjang perhubungan kerjasama yang berhasrat. Menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh, pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, aku nyaman banget kan dengar karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia, jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya, iya mereka juga harus milih sih, pengen apa ya, lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih memilih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Aku waktu itu nangis parah gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Pas hari syuting itu lagi syuting, nah tiba-tiba satu dosen yang lain datang terus
beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya. Tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, wah kenapa sih aku, karena katanya pakai bahasa Indonesia. Tak boleh faham satu patah pun bahasa Melayu. Katanya sebab radio guna bahasa bercampur, TV guna bahasa tak berapa baik. Dia kata masyarakat yang dia jumpa semua nak guna bahasa Inggeris, boleh tengok dia sebagai orang barat. Tetapi satu minggu dia berada di negara jiran kita Indonesia, saya boleh sebutkan, dia boleh faham kerana di sana orang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan betul. Bahkan apabila berlaku isu bahasa, DBP dipersalahkan kenapa DBP tak itu tak ini. Pada saya DBP hanyalah satu badan yang dilatih untuk mengembang membina bahasa, tapi tanggungjawab untuk mengangkat bahasa, menggunakan bahasa berkesuat yang baik dan betul itu adalah tanggungjawab semua pihak selagi mana ia mengaku dirinya warga negara Malaysia. Tak mungkin kita mengharapkan orang Perancis mendaulatkan bahasa kita. Tak mungkin kita mengharapkan orang daripada Jerman mengangkat bahasa kita. Maka kitalah warga negara Malaysia yang sepatutnya mengangkat bahasa kita dan bangga. Prof. Rama menyebut tadi, sejak Kesultanan Melaka lagi, bahasa itu sudah jadi bahasa antarabangsa. Dan saya baru... Halo Jo, ya, aku pernah dengar nih Malaysia, dia pernah bilang bahwasanya pengguna bahasa Melayu di dunia itu jumlahnya adalah 300 juta penduduk. Jadi di sini mereka mengklaim ya bahwasanya penduduk dunia yang jumlahnya 300 juta sudah menggunakan bahasa Melayu. Ya elah, kok bengak kau nih. Sekarang aku nak nanya, kau dapat polling dari mana? Jangan karena ambisi kau ya yang pengen menjadikan negara ASEAN ini berbahasa Melayu jadi kelelawar kau umbar kemana-mana. Dari mana lah ya orang ini bisa mendapatkan polling bahwasanya bahasa Melayu ini digunakan oleh 300 juta penduduk dunia. Secara ya jumlah penduduk kau baik itu cuman sekitar 35 juta. Oh, aku tahu. Apa jangan-jangan kau ngemasukin jumlah rakyat Indonesia ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang kau anggap bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Memang lolo kau nih ya. Kenapa aku bilang kau lolo? Ya jelas lolo lah. Ya, bahwasanya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu sekarang sudah beda, Jo. Ya, memang aku kasih tahu ke kalian bahwasanya bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu. Memang betul. Cuman sekarang, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia itu sudah memiliki kosakata yang jauh lebih banyak daripada bahasa Melayu. Jadi, kalau kau bilang bahwasannya penduduk dunia menggunakan bahasa Melayu itu jumlahnya 300 juta, itu sama sekali adalah sesuatu yang sangat-sangat konyol. Sekarang di sini aku nak ngejelasin ya, kenapa sih bahasa Indonesia ini merupakan bukan bahasa Melayu. Ya walaupun akar bahasanya berasal dari Melayu. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.